Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini Ahad 28 November 2021 kita bisa mengaji kembali fikih zakat karya Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat tentang zakat, dan semoga semangat kita untuk menggali potensi zakat di wilayah kita masing-masing mendapat kemudahan, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan zakat, infak dan sedekah di masyarakat kita masing-masing, sehingga kehadiran Islam betul-betul dirasakan manfaatnya oleh umat Islam, tidak hanya pada aspek ibadah tapi juga dalam aspek ekonomi yang menjadi jantung kehidupan manusia sehari-hari. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa jami'i ulama'i Nahdlatul Ulama wa jami'in nahdiyyin wa nahdiyat wa jami'i masyayikhina khususan Syekhina Ahmad Qayyim Mundi wa Syekhina Muhammad Sahal Mahmud wa Syekhina Ahmad Nafi Abdillah wa Syekhina Abdul Kamal wa Syekhina Zainuddin Damyati wa muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, dan seluruh pejuang lembaga zakat, wabil khusus lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 179. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qadru al-mujma'u alaihi fi amril haul. Kita masih membahas tentang salah satu syarat zakat adalah al-haulu, 1 tahun. Artinya kewajiban zakat ini dalam 1 tahun tidak 2 kali, tetapi hanya sekali. Karena dengan syarat al-haulu berarti kewajiban seorang sahibul mal atau pemilik harta ini hanya sekali dalam setahun. Tentu dalam hal-hal tertentu. Ada zakat yang setiap kali panen harus dikeluarkan jika mencapai 1 nisab, misalnya zakat padi. Ini tentu pada aspek-aspek zakat, bidang-bidang zakat yang disyaratkan al-haul 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qadru, kadar, ukuran kira-kira, al-mujma'u alaihi, yang disepakati, yang menjadi konsensus ulama, fi amril hauli, dalam urusan haul, urusan tahun, urusan 1 tahun. Kira-kira persoalan apa yang para ulama konsensus dalam persoalan haul ini? Wal amru, sesuatu urusan, alladzi, urusan itulah khilafa, yang tidak ada perbedaan sama sekali, fihi, di dalam alladzi, di dalam urusan itu, baina ahadin, antara siapapun, minas salafi, dari ulama salaf, ulama yang hidup pada 1 sampai
3 abad Hijriyah. Wal khalafi, dan ulama yang datang belakangan, khalaf setelah itu, ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama yang datang setelahnya, tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal apa? Anna zakata, sesungguhnya zakat, fi ra'sil mali, di dalam urusan permodalan, ya, urusan yang kaitannya dengan modal, kaitannya dengan apa namanya, kapital. Contohnya minal masyiyati, dari hewan ternak, butuh modal untuk membeli itu, misalnya wan nuqudi, dan emas perak, wasarwati at-tijariyati, dan kekayaan perdagangan. Ini yang lazim di antara kita. Kalau hewan ternak tidak banyak, yang punya sampai 40 misalnya, emas dan perak cukup banyak, tetapi yang paling banyak tentu di sekitar kita adalah as-sarwa at-tijariyah, komoditas perdagangan. Karena di sekeliling kita banyak sekali para pedagang, di pasar misalnya, di rumah, punya showroom mobil, showroom sepeda motor, bisnis berbagai macam, ya, home industry, atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di lingkungan kita, di daerah kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita. Ini banyak sekali tentu perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, ya, yang intinya adalah as-sarwa at-tijariyah, di komoditas perdagangan. Zakat dalam persoalan-persoalan yang membutuhkan kapital itu, kebutuhan modal itu, besar atau kecil, la tajibu, tidak wajib zakat pada aspek-aspek permodalan itu, fil amil wahidi, dalam 1 tahun, illa marrotan wahidah, kecuali hanya sekali. Jadi para ulama-ulama sepakat, ulama yang terdahulu atau ulama sekarang, bahwa zakat itu hanya sekali dalam 1 tahun, dalam bidang-bidang di mana ra'sul mal, modal utama, sangat berperan di situ. Hewan ternak dicontohkan Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, kemudian emas dan perak, kemudian tadi yang saya sampaikan, at-tijariyah, as-sarwa at-tijariyah, kekayaan perdagangan. Karena memang yang menggerakkan ekonomi bangsa ini selain aspek pertanian tentu saja adalah aspek perdagangan. Nah, kelas ekonomi pedagang ini di masyarakat kita, ya, middle class atau high class, mereka yang kelas ekonominya itu sudah level tengah atau bahkan pemimpin ekonomi kelas tinggi, ya, high class. Tapi rata-rata seorang pedagang itu ya middle class, ya, kelas tengah, strata ekonominya sudah level menengah. Artinya di atas dari kebanyakan masyarakat kita, sehingga tentu mereka harus punya kepedulian, ya, care kepada para tetangga, teman, kerabat, masyarakatnya, terpanggil untuk ikut berpartisipasi, memberikan bantuan kepada mereka lewat lembaga zakat. Wa anna zakata, dan sesungguhnya zakat, la tu'khazu, itu tidak diambil, zakat tidak ditarik, zakat itu mimmalin, dari harta wahidin yang satu, marrotaini, sebanyak 2 kali, fil ami, dalam 1 tahun. Dalam satu harta, zakat itu tidak diambil 2 kali, ya, dalam 1 tahun.
Tentu kecuali dalam aspek tadi, terutama pertanian ya, wa atu haqqahu yauma hasadih, kita diperintahkan untuk berzakat pada saat kita panen. Tapi dalam konteks komoditas perdagangan, hewan ternak, emas dan perak, ini fil amil wahid marrah, dalam 1 tahun hanya sekali. Rawa meriwayatkan, kemarin Pak Ahyan itu dalam salah satu forum, sekretaris Basnas Jawa Tengah, dalam satu forum mengatakan bahwa dengan memberikan zakat kepada lembaga zakat, maka mustahik, orang yang berhak mendekat ini tidak punya beban sosial ketika ketemu dengan muzaki, orang yang berzakat. Karena orang yang berzakat itu bukan berarti dia dermawan, bukan berarti dia berada di kelas yang tinggi, karena memang itu kewajiban, dan kewajiban itu kan harus ditunaikan. Dengan memberikan zakat kepada lembaga zakat, maka beban sosial mustahik ini yang berhak menerima zakat tidak ketemu dengan muzaki, tapi lewat perantara lembaga zakat diberikanlah kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dan ini akan mengurangi beban sosial. Karena biasanya kalau langsung diberikan oleh muzaki ini akan ada beban sosial yang lebih ya dari mustahik. Artinya kan sesuai dengan filosofi al-insan abdul ihsan, bahwa manusia itu tunduk kepada orang yang selalu berbuat baik kepada dia. Nanti orang yang selalu diperhatikan secara langsung ini akan mengalami beban sosial yang cukup tinggi. Tapi dengan lembaga zakat, maka beban sosial mustahik ini menjadi berkurang, karena dia tidak ketemu langsung atau bahkan tidak tahu siapa orang yang memberikan bantuan kepada dia, dan itu lebih nyaman, lebih baik, lebih efektif, dan tentu ada aspek takmim ya, pemerataan mustahik itu. Kita teruskan kajian kita. Rawa meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Imam sahabat Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah an Zuhri qala, dari Imam Zuhri qala berkata, Ibnu Abi Syaibah atau Imam Zuhri yang berkata, lam yablughna, lam yablugh tidak sampai kepada kita, an ahadin dari seseorang pun, min wulati hadhil ummah, dari para penguasa umat ini, tidak sampai ada informasi yang sampai kepada kita tentang kebijakan para pemimpin-pemimpin. Alladzina, para pemimpin itu, kanu yang berada pemimpin itu bil Madinah, di Madinah, karena dulu pusat kekuasaan Islam ada di Madinah. Abu Bakar, wa Umaru dan Umar, wa Utsman dan Utsman, baik itu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, karena ketika Sayyidina Ali ada perpindahan pusat kekuasaan ya, supaya tidak terjadi gejolak politik yang besar yang bisa menodai kesucian Madinah, diboyong ke Basrah, ke Kufah, di Baghdad. Maka pada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman ini tidak ada informasi apapun yang sampai kepada kita. Lam yablugh annahum, fa'ilnya lam yablugh, annahum, sesungguhnya para penguasa itu, para pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, kanu, ada mereka itu, yusannauna, mengambil 2 kali as-sodaqota, sodakoh atau zakat. Tidak sampai kepada kita para pemimpin-pemimpin umat, Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengambil harta zakat itu 2 kali dalam 1 tahun. Lakin yab'atsuna, tetapi mereka mengutus satu tim alaiha, untuk mengambil zakat sedekah itu, kulla amin, setiap 1 tahun. Mereka hanya setahun sekali
mengutus tim amil zakat yang bertugas untuk mengambil harta-harta zakat kepada para pemiliknya. Fil khisbi, baik pada masa subur, wal jadbi, atau masa kering. Baik era musim hujan atau musim kemarau. Yang penting ada harta yang mencapai 1 nisab, maka Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman ini mengutus tim untuk mengambil harta zakat pada orang-orang yang sudah wajib membayar zakat. Li'anna akhdaha, karena sesungguhnya mengambil zakat itu sunnatun, menjadi tradisi, sunnah amaliyah min Rasulillah, dari utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah di sini jangan kita maknai dengan sunnah yang ketika dilakukan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi sunnah di sini adalah tradisi, sesuatu yang ditradisikan oleh Nabi, menjadi kebijakan yang harus diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi. Seperti kata Mbah Hasim, sunnah itu bermakna mawadhoba alaihi al-muqtada, sesuatu yang dilanggengkan, yang ditradisikan, diistiqomahkan oleh orang yang kita ikuti, min nabiyyin wa alimin, jadi para nabi, dari para kiai. Jadi menjadi tradisi, kebiasaan Nabi adalah mengambil zakat, mengutus tim untuk mengambil zakat setahun sekali, baik dalam masa subur atau masa musim kemarau. Artinya baik pada saat kemarau sekalipun, kalau orang itu punya harta mencapai 1 nisab, maka Nabi juga menerjunkan tim untuk mengambil harta zakat itu kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi itu yang kemudian diteruskan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi dengan rutin setahun sekali mengambil zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa kana hadza min sabqi syari'ati al-islamiyati wa adliha wa ijaziha. Wa kana dan ada hadza, tradisi ini, policy ini, kebijakan ini, mengambil zakat setahun sekali. Min sabqi syari'ati, itu salah satu syariat yang terdahulu yang dipraktekkan Nabi dan para sahabat. Wa adliha, dan menjadi bukti keadilan syariah. Wa i'jaziha, dan juga syariat ini punya fungsi untuk melemahkan, artinya menunjukkan power kepada umat, melemahkan orang-orang yang berusaha untuk membangkang, tidak membayar zakat. Jadi itu simbol keadilan, juga simbol show of force, ya, bahwa Islam punya kekuatan untuk menegakkan zakat itu, untuk memberikan punishment, sanksi kepada orang-orang yang enggan atau mengingkari kewajiban zakat. Jadi ini sudah menjadi legacy, ya, dari Nabi kita dan Khulafaur Rasyidin. Islam itu tidak meninggalkan fardhu zakati, kewajiban berzakat. Liragbatil hukami wattami'in, karena brontone atau senangnya orang-orang yang mengambil keputusan, wattami'ina, dan orang-orang yang rakus untuk mengambil zakat itu, karena ada
ada ambisi yang kuat, obsesi yang kuat dari para pengambil kebijakan, kemudian orang-orang yang rakus memakan harta, kemudian zakat itu ditinggalkan. Tidak, bukan karena aspek itu. Yufarridunaha, di mana orang-orang hukam, para hakim, orang-orang yang ambil keputusan dan orang-orang yang rakus itu mewajibkan zakat. Kullamastahat anfusuhum, kullamastahat, ketika kepengen, ketika berambisi, anfusuhum, jiwa-jiwa mereka. Bukan seperti gambaran mewajibkan zakat ketika orang-orang itu obsesif, ketika orang-orang itu tamak ingin menguasai harta, bukan. Wala lihawal afrodi, dan bukan karena keinginan individu-individu minan nasi, dari manusia, dari orang-orang. Alladzina ahdarat, alladzina, orang-orang itu ahdarat, yang menghadirkan anfusuhum, jiwa-jiwa mereka, asyuha, penyakit bakhil. Jadi kewajiban zakat itu tidak ditinggalkan karena ada oknum-oknum penguasa yang rakus, yang terlalu obsesif untuk mengumpulkan harta itu demi memuaskan nafsu pribadinya. Juga ditinggalkan karena interest individu, kepentingan individu yang di dalam jiwanya ada penyakit syuh al-bukhl, penyakit bakhil. Bal ja'alatha faridah, bal ja'alat, tetapi syariat Islam menjadikan zakat, menjadikan faridotan, kewajiban, dauriyatan, yang sifatnya periodik, yang sifatnya kontinu, yang sifatnya istimrar, konsisten, muhaddadatan, yang dibatasi. Jadi kewajiban mengambil zakat ini adalah kewajiban dauriyah, kewajiban yang terus berputar, yang ada koridor-koridor yang jelas, ada pedoman-pedoman yang jelas, ada batasan-batasan yang jelas, supaya membayar zakat ini menjadi budaya umat Islam, menjadi tradisi yang baik, yang karena dengan zakat itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Dengan one day 500 rupiah atau one day 1000, sehari 500 rupiah atau sehari 1000 saja, kita kaum Nahdlatul Ulama bisa melakukan perubahan yang signifikan, perubahan yang luar biasa pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek spiritual, dan lain-lain. Ini sebuah bukti nyata bahwa kedermawanan sosial atau kedermawanan kolektif bersama dengan itu bisa menjadi satu kekuatan besar dalam melakukan perubahan, amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi jika nominalnya besar, tidak hanya one day 1000 atau one day 500, tetapi kalau sehari misalnya 5000 misalnya, maka akan terkumpul harta yang besar, dan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel, sidik dan amanah, ini akan bisa menggerakkan perubahan yang positif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia, bagi umat Islam khususnya. Wa qaddarat, dan menentukan atau mengkira-kirakan syariat kewajiban itu bil hauli, dengan 1 tahun. Kewajiban berzakat ini periodik dan ditentukanlah setahun sekali. Kita kapan mengawali bisnis, buka toko misalnya, buka warnet misalnya, buka
toko kebutuhan-kebutuhan pokok, maka setiap 1 tahun kita harus mengeluarkan zakat jika sudah ada 1 nisab harta yang kita kelola itu. Li'annahu, karena sesungguhnya 1 tahun itu alladzi, sesuatu tataghayyaru, yang berubah fihi, di dalam sesuatu itu, al-fusul, beberapa fasal, artinya beberapa pos, beberapa cabang. Wa tatajaddadu, dan menjadi baru, maka sibu zawil amwal, profesi-profesi, mata-mata pencaharian, tempat-tempat bekerjanya orang-orang yang berduit. Wa tatra'u, dan teko anyar ya, dan bisa datang hajatu dzawil hajat, kebutuhan-kebutuhan yang tidak pernah berhenti. Kenapa syariat itu memberikan waktu 1 tahun di dalam pengambilan zakat? Karena 1 tahun itu akan terus terjadi perubahan-perubahan, akan terjadi pengembangan bisnis baru, akan ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang muncul. Jadi al-fusul ini mungkin kita artikan pengembangan, diversifikasi, kelas-kelas baru. Oh, dia bisnis ini dikembangkan, komoditasnya bertambah, macam-macam gitu. Makasib atau profesi, tempat-tempat bekerja, sumber-sumber pendapatan menjadi berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis itu. Kemudian kebutuhan orang itu akan semakin meningkat, kebutuhan untuk berinteraksi kepada orang lain, kebutuhan untuk mengembangkan jaringan, kebutuhan untuk menambah modal, itu akan terus berputar, sehingga 1 tahun ini waktu yang realistis, yang tepat untuk mengambil zakat, supaya di tengah dinamisasi bisnis, di tengah pengembangan bisnis, di tengah berjibunya kebutuhan manusia, tetap tidak keberatan untuk mengeluarkan zakat, karena ini menjadi kewajiban rutin yang harus dilakukan. Kalau sudah menjadi rutinitas, tidak ada beban yang berat untuk mengeluarkan itu. Wahwa 1 tahun, al-haulu itu, al-muddatu itu masa, periode, waktu, al-ma'kulatu yang reasonable, yang masuk akal, allati, muddah, yumkinu, yang mungkin, ayatahaqqaqa, supaya terbukti, terwujud, fiha, di dalam masa itu, nama uroksil mali, produktivitas modal. 1 tahun adalah waktu yang realistis, yang yang bisa untuk membuktikan bahwa modal kerjanya produktif, bertambah-tambah, tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi wahwa al-muddatul ma'qulati yumkinu ayatahaqqaqa fiha nama urausil mal. Dengan syariat memberikan waktu 1 tahun ini memberikan kelonggaran kepada pedagang misalnya untuk mengolah hartanya, sehingga sudah terkumpul keuntungan yang besar, sudah terlihat dari neraca keuangan itu, nilainya terus bertambah, an-nama, tumbuh dan berkembang, produktif. Asalnya misalnya 70 juta menjadi 150 juta. Watarbahu, dan mendapat untung, at-tijaratu, perdagangan. Watalidu, dan beranak pinak, al-masyiyatu, hewan ternak. Perdagangannya meningkat, profitnya meningkat, hewan ternaknya terus
beranak pinak, bertambah jumlahnya. Wa takburu sigharuha, dan yang kecil-kecil menjadi besar, misalnya hewan-hewan ternak yang asalnya umurnya hanya 2 bulan kemudian menjadi 1 tahun lebih, 1 tahun menjadi 2 tahun, wahakadha, dan begitu seterusnya. Jadi dengan 1 tahun ini menjadi parameter, ya, menjadi ukuran yang realistis untuk melihat perkembangan bisnis seseorang, melihat produktivitas harta yang dia kelola, melihat perkembangan hewan ternak yang dia pelihara, dan melihat berbagai perkembangan terbaru dalam bisnis itu, sehingga seseorang legowo untuk mengeluarkan zakatnya, karena hanya setahun sekali, ya, dalam konteks tadi, ya, selain pada az-zuru' wasimar, tanamannya dan buah-buahan. Qala al-muhaqqiqu Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata fi Hadiyir Rasul, di dalam konteks petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi zakati, di dalam zakat. Bagaimana statement Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Innahu aujabaha marratan kulla amin. Innahu, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aujaba, Rasul zakat, marrotan, sekali, kulla amin, setiap tahun. Kanjeng Nabi itu mewajibkan zakat setahun hanya kali. Wa ja'ala, dan Nabi menjadikan haula zuru' wasimar, haulnya 1 tahunnya tanaman-tanaman, wasimari, dan buah-buahan, ingda kamaliha, ketika sudah sempurna, wastiwaiha, dan sudah merata, artinya sudah panen lah, ketika sempurna dan bisa dinikmati hasilnya kan ketika sudah panen. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Wa hadza a'dalu ma yakun. Wa hadza, apa yang dilakukan Nabi itu a'dalu ma yakun, itu sesuatu yang paling adil yang pernah ada. Jadi kebijakan Nabi yang mewajibkan harta setahun hanya sekali itu kebijakan yang sangat adil, kewajiban yang bisa diterima oleh semua pihak, kewajiban yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melihat dengan arif bagaimana kebutuhan para pedagang, kebutuhan para petani, peternak, kebutuhan dunia berbisnis yang ingin terus melaju dengan kencang, sehingga kewajiban setahun sekali ini memudahkan untuk merekap, untuk melihat perkembangan bisnisnya, perkembangan hewan ternaknya, dan lain-lain. Idzujubuha kulla syahrin, idzujubuha, karena mewajibkan zakat, kulla syahrin, setiap bulan, kulla jum'atin, atau setiap Jumat, seminggu sekali misalnya. Yadurru bi arbabil amwal, yadurru itu bisa berdampak negatif, bi arbabil amwal, kepada para orang-orang yang punya harta. Mewajibkan zakat seminggu sekali, sebulan sekali, itu yadurru bi albabil amwal, itu berdampak negatif terhadap para pemodal, orang-orang yang punya harta. Wa wujubuha fil umri, wa wujubuha, dan kewajiban berzakat fil umri, dalam satu umur, marrotan, sekali, dalam umur kok hanya sekali berzakat, itu yudirru bil masakin, itu membahayakan bagi orang-orang fakir miskin, itu berdampak negatif bagi para fakir miskin. Falam yakun a'dala min wujubiha kulla amin marrotan. Falam yakun, maka tidak ada a'dala, kewajiban itu a'dala itu lebih adil, min wujubiha, dari kewajiban berzakat itu, kulla amin, setiap tahun, marrotan, sekali. Maka syariat Islam yang mewajibkan zakat setahun sekali itu sebuah syariat yang sangat adil. Kalau sepanjang
usia sepanjang umur hanya sekali berzakat, itu berdampak destruktif, sama sekali tidak melihat kepentingan fakir miskin. Tetapi kalau setiap minggu atau setiap bulan, itu akan berdampak negatif kepada orang yang menjalankan roda ekonomi, yang ingin terus berputar, ingin mengetahui produktivitas hartanya, hasil kerjanya, pengembangan bisnisnya. Jadi setahun itu menjadi kebijakan Allah yang sangat adil, yang memperhatikan arbabul amwal, orang-orang yang sedang mengelola hartanya, dan al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin yang membutuhkan donasi, bantuan dari arbabul amwal, orang-orang yang punya harta. Para jamaah Facebook yang berbahagia, saya kira demikian kajian zakat kita pada pagi ini. Semoga istiqamah, amin Allahumma amin. Yang berharga kita pada kajian zakat pagi ini adalah lembaga zakat harus aktif untuk mengembangkan tim, untuk mensolidkan tim, sehingga bisa mendeteksi, melihat, mengidentifikasi siapa arbabul amwal, orang-orang yang punya harta yang wajib berzakat. Harus punya nama, by name, siapa nama-namanya, profesinya apa, melakukan pendekatan secara persuasif, psikologis, pendekatan yang humanis, door to door, memberitahu tentang kewajiban berzakat, kemudian pada saatnya mengambil zakat itu setahun sekali. Kalau budaya di masyarakat kita banyak yang pada mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan, tapi alhamdulillah dengan gerakan koin ini, one day 500 rupiah atau one day 1000, sehari 500, 1500, ini menjadi sedekah, tetapi menjadi kekuatan untuk melapisi potensi zakat kita yang dahsyat 280 triliun. Jadi infak zakat ini akan menopang kekuatan zakat ini menjadi satu kekuatan filantropi, kedermawanan Islam yang akan menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi pembawa kebahagiaan, pembawa kesenyuman bagi umat Islam, wabil khusus bagi fakir miskin. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.